kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya Julianira dan inilah BNPT Update selengkapnya untuk Anda. Berita pertama, dalam rangka mematangkan rencana aksi yang menjadi salah satu target prioritas tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat kerja bersama tim sinergisitas antar kementerian lembaga program penanggulangan terorisme tahun 2022. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini berfokus pada progres program-program di 5 daerah yang menjadi target, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dalam rangka mematangkan rencana aksi yang menjadi salah satu target prioritas tahun 2022, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat kerja bersama tim sinergisitas antar kementerian lembaga program penanggulangan terorisme tahun 2022. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ini berfokus pada progres program-program yang dilakukan di 5 daerah yang menjadi target, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan terorisme, pembangunan fisik penting bagi para mitra kerja di daerah. Namun, yang tak kalah penting untuk diwaspadai adalah juga pembangunan karakter manusianya. Gimana caranya tim sinergitas dengan program-program yang dikoordinasikan semakin memperbesar output kerja agar penanggulangan terorisme ini bisa semakin maksimal. Jadi apakah itu menyangkut pencegahan paham radikal terorisme di lingkungan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, ataupun rencana-rencana yang kita susun bersama untuk mensejahterakan mitra-mitra kita yang ada di daerah. Nah, mensejahterakan di sini tidak cukup dengan kita membuat mereka menjadi happy, menjadi senang, dapat fasilitas, tetapi karakternya tidak terbangun. Nah, ini kita perlu waspada. Jadi pembangunan non-fisik harus juga memastikan bahwa mitra-mitra kerja kita, utamanya adalah masyarakat yang ada di daerah, itu benar-benar satu garis perjuangan dengan kita. Sinergisitas 46 kementerian lembaga dan pemerintah daerah merupakan program pencegahan BNPT, dilakukan melalui pendekatan lunak dan dengan konsep peningkatan kesejahteraan hidup yang ditujukan bagi mitra deradikalisasi, penyintas, dan kelompok rentan. Sepanjang 2021, tim sinergisitas telah merealisasikan 668 kegiatan dan 6 rencana aksi yang masih dalam pelaksanaan. Sementara itu, pengembangan kawasan terpadu Nusantara, pembentukan warung NKRI, dan koperasi di 5 wilayah masuk dalam target prioritas program di tahun 2022. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan evaluasi kinerja dan capaian target BNPT tahun 2021, serta rencana program prioritas dan strategi di tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR Republik Indonesia pada 25 Januari 2022. Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme didampingi oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Pendidikan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto, beserta jajaran lainnya. Rapat kerja ini dalam rangka penyampaian evaluasi kinerja dan capaian target BNPT tahun 2021 serta roadmap 2022 dan program prioritas juga strategi pencapaiannya di tahun 2022.
Dalam paparan awalnya, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan visi misi BNPT serta konsep pentahelix dalam penanggulangan terorisme. Dalam evaluasi kerja 2021 yang disampaikan, Kepala BNPT paparkan hasil dari monitoring situs dan akun yang berpotensi radikal serta indeks resiko terorisme pada 2021. Beliau juga sampaikan 8 program prioritas nasional dan 5 program prioritas internasional BNPT. Perlu integrasi, perlu keterpaduan dari seluruh komponen yang ada di negara kita sehingga bisa lebih maksimal dalam proses penanggulangannya. Berkaitan dengan penanggulangan, hal-hal yang ditanggulangi adalah alam pikiran. Inilah yang memang sedang kita berjuang agar jangan alam pikiran yang disampaikan oleh kelompok jaringan terorisme adalah menjadi pilihan bagi warga negara kita. Dalam rapat kerja ini, mantan Kadif Humas Polri ini sampaikan perlunya lakukan integrasi dalam komponen masyarakat. Dari rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi catatan bersama dan nantinya akan ditindaklanjuti dalam rangka menciptakan Indonesia damai, terbebas dari kejahatan terorisme. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, lakukan audiensi bersama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DKI Jakarta. Dalam diskusi, Ketua FKPT DKI Jakarta, Taufan Bakri sampaikan, sejumlah program guna kuatkan 3 hal yang menjadi daya jual Jakarta terhadap investor, yakni keamanan, kerukunan, dan toleransi. Upaya penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui program Kampung Pancasila. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berlokasi di kantor BNPT Jakarta Pusat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar lakukan audiensi bersama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DKI Jakarta. Dalam diskusi, Ketua FKPT DKI Jakarta Taufan Bakri sampaikan sejumlah program guna kuatkan 3 hal yang menjadi daya jual Jakarta terhadap investor, yakni keamanan, kerukunan, dan toleransi. Upaya penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui program Kampung Pancasila yang melibatkan tokoh pemuda serta tokoh masyarakat Betawi. Tujuannya adalah sebagai sarana edukasi dan sosialisasi terkait nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat secara lebih menyeluruh, tidak hanya pada tingkat kelurahan, namun juga pada tingkat RT dan RW. Merespon hal tersebut, Kepala BNPT pun menyambut baik konsep Kampung Pancasila yang dipaparkan. Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan yang dilakukan BNPT melalui program Warung NKRI. Ia menambahkan keduanya dapat saling menguatkan kerja-kerja dalam menanggulangi radikalisme terorisme. Sebagai satu-satunya lembaga yang khusus mengurusi radikalisme terorisme, BNPT senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyukseskan penanggulangan terorisme sedari hulu. Kali ini BNPT lakukan audiensi bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan ini sendiri membahas peluang kerjasama antar kedua lembaga dalam upaya menghilangkan ideologi berbasis kekerasan di tingkat desa. Sebagai satu-satunya lembaga yang khusus mengurusi radikalisme terorisme, BNPT senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak guna menyukseskan penanggulangan terorisme sedari hulu. Dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, kali ini BNPT lakukan audiensi bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan ini sendiri sedianya membahas peluang kerjasama antar kedua lembaga dalam upaya menghilangkan ideologi berbasis kekerasan di tingkat desa. Membahas tentang peluang kerjasama antara BNPT dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Kerjasama ini menjadi bagian dari kelanjutan MOU yang sudah ditandatangani antara Kementerian Dalam Negeri dengan BNPT. Harapannya adalah kita akan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa dengan muatan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk menghilangkan
ideologi kekerasan yang bisa terjadi mulai dari di tingkat desa. Pagi ini sama-sama kita berdiskusi dan tentu dalam rangka peningkatan kerjasama lebih konkret lagi antara Kementerian Dalam Negeri dengan kita di BNPT, dan kita tentu juga sangat berkepentingan dalam konteks peningkatan kapasitas pemerintahan desa ini. Perlu kita memberikan berbagai informasi, potensi-potensi ancaman yang mengarah kepada terjadinya intoleransi, radikalisme, terorisme. Karena ini adalah ideologi yang berbasis kekerasan yang bersifat transnasional dan hari ini sangat masif dengan pemanfaatan sosial media. Karena kita tahu bahwa hampir semua desa-desa di Indonesia ini terjangkau dengan jaringan internet. Jadi informasi itu sangat mudah sekali masuk kepada masyarakat desa. Kita ingin dalam rangka peningkatan kapasitas, tentunya sama-sama kita membangun ketahanan masyarakat desa pada aspek ideologi. Ditjen Bina Pemda sendiri memiliki lebih dari 74.000 jaringan desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya jaringan tersebut diharapkan sinergi keduanya dapat memaksimalkan implementasi program pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Guna memaksimalkan implementasi program pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penjajakan terkait peluang kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, penanggulangan terorisme berbasiskan riset data menjadi hal yang penting karena berguna dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang hendak diambil. Langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan radikalisme intoleran perlu komitmen dari berbagai pihak. Untuk itu, guna memaksimalkan implementasi program pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penjajakan terkait peluang kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan, penanggulangan terorisme berbasiskan riset menjadi hal yang penting. Data serta fakta riset sendiri berguna dalam menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang hendak diambil. Mantan Kapolda Papua ini juga menambahkan, siapapun bisa menjadi pelaku atau bahkan korban dari kejahatan terorisme. Untuk itu perlu adanya langkah preventif yang dikuatkan dengan hasil riset. Dukungan penuh pun disampaikan oleh Kepala BRIN, Laksana Trihandoko dalam diskusi. Ia menyampaikan BRIN sendiri juga telah memiliki kajian terhadap radikalisme, separatisme, serta nasionalisme. Hasil kajian yang dapat digunakan oleh BNPT dalam mendukung kebijakan dan strategi yang hendak diambil. Informasi selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran BNPT hadiri acara ngopi bareng Pangdam Jaya pada Kamis 27 Januari 2022. Diselenggarakan di Aula Sudirman Makodam Jaya, acara dihadiri pula oleh Panglima Kodam Jaya Jayakarta, Maijen TNI Untung Budi Harto, serta turut mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Jadetabek. Sebagai implementasi konsep pentahelix, BNPT bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suwaendra, serta pejabat tinggi media di lingkungan BNPT hadiri acara ngopi bareng Pangdam Jaya pada Kamis 27 Januari 2022. Diselenggarakan di Aula Sudirman Makodam Jaya, acara dihadiri pula oleh Panglima Kodam Jaya Jayakarta, Maijen TNI Untung Budi Harto, serta turut mengundang Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat se-Jadetabek. Bertajuk menguatkan toleransi untuk Jakarta aman dan damai. Acara ini bertujuan untuk membangun sinergi dan kekuatan bersama antara Kodam Jaya, BNPT, serta kalangan masyarakat dalam membendung penyebaran paham radikalisme intoleran khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengapresiasi acara yang digelar oleh Kodam Jaya Jayakarta ini. Mantan Kadif Humas Polri ini juga sampaikan pentingnya membangun kekuatan dalam melawan berkembangnya ideologi radikalisme berbasis kekerasan. Dengan silaturahmi yang berjalan hari ini di Kodam Jaya ini bisa tentunya bagian dari upaya membangun kekuatan bersama dengan masyarakat agar kita semakin memiliki semangat kewaspadaan dini terhadap fenomena menyebar luasnya paham-paham radikal terorisme. Oleh karena itu, dengan membangun semangat bertoleransi, ini adalah upaya yang paling hulu agar kita bisa terhindar dari paham radikal terorisme. Jadi kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kodam Jaya hari ini untuk merajut semangat persatuan dan kesatuan di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang tentunya kami yakin akan sangat memberikan efek yang bagus kepada seluruh Indonesia. Menyampaikan pada internal dulu dalam Kodam. Kita meyakinkan tidak ada anasir-anasir yang coba menyusup ke dalam tubuh kita. Yang kedua, kita membuka komunikasi. Ya, setiap satuan sudah diperintahkan sesuai dengan perintah Bapak Kasat untuk membuat peta kemungkinan adanya kelompok radikal di daerah, dan kita akan terus untuk mengedukasi tentang bahaya radikalisme di daerah-daerah dengan menggunakan satuan-satuan yang ada di daerah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih semua. Wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki peranan penting sebagai pusat ekonomi dan politik di Indonesia. Untuk itu, sinergi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat diharapkan penyebaran paham radikalisme berbasis kekerasan dapat diredam, khususnya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagai awal dari proses pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia gelar entry meeting. Kegiatan yang berlokasi di kantor BNPT Jakarta ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam sambutannya ia sampaikan, tahun lalu menjadi tahun ke-8 BNPT meraih hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian. Ia pun berharap pemeriksaan kali ini BNPT dapat meraih capaian yang sama. Sebagai awal dari proses pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2021, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia gelar entry meeting. Kegiatan yang berlokasi di kantor BNPT Jakarta ini dihadiri langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam sambutannya ia sampaikan tahun lalu menjadi tahun ke-8 BNPT meraih hasil pemeriksaan WTP atau wajar tanpa pengecualian. Hal tersebut diungkapnya tak lepas dari pembinaan, arahan juga implementasi, serta komunikasi pemeriksaan yang baik dari BPK terhadap BNPT. Ia pun menambahkan, outcome yang dirasakan dari hasil pemeriksaan tersebut adalah meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan, kinerja serta akuntabilitas keuangan. BNPT berharap melalui pemeriksaan BPK ini dapat mewujudkan evaluasi dan sasaran perbaikan untuk kebaikan bersama, sehingga BNPT dapat terus meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja. Hadir sebagai perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah Auditor Utama Novi G.A. Pelenkahu yang juga memberikan paparan terkait mekanisme proses pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan. Selain itu, turut mendampingi dalam acara, hadir pula para pejabat tinggi media, serta pejabat tinggi pratama di lingkungan BNPT. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT melalui Subdit Bina Dalam Lapas lakukan pertemuan antar warga binaan atas kasus penyerangan Polres Banyumas tahun 2017 dengan para korban. Merupakan bagian dari program deradikalisasi, pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi serta menghilangkan trauma pasca teror bagi para korban. Saya pribadi ingin menyampaikan
begitu besar penyesalan saya atas yang saya lakukan di waktu dahulu terhadap saudara saya di Polres ini. Inilah permohonan maaf Muhammad Ibnu Dar, pelaku penyerangan Mapolresta Banyumas pada 2017 silam. Permohonan maaf Ibnu disaksikan langsung oleh 3 orang penyintas serta Direktur Deradikalisasi BNPT, Profesor Irfan Idris dan Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta Sitapu. Dilaksanakan pada Sabtu pagi 29 Januari 2022 di Pendopo Mapolresta Banyumas. Permohonan maaf ini dilakukan atas inisiatif Ibnu sendiri pasca dirinya dinyatakan bebas bersyarat melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM pada 10 Desember 2021. Keinginan Ibnu untuk meminta maaf pada korban terlintas saat ia mengikuti pelatihan di Pusat Deradikalisasi di Lapas Khusus Terorisme Kelas 2B Sentul, Jawa Barat. Tanggapi permintaan maaf Ibnu, Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris berharap agar Ibnu dapat memperbaiki diri dan menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat. Menjadi pembelajaran kepada Ibnu agar menata diri dan saudara-saudara seperti Ibnu yang sudah menerima pembebasan bersyarat, yang sudah pernah ditahan, untuk menjadi duta-duta damai atau menjadi corong akan kehidupan kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang aman. Jangan pernah menciderai ya negara kita sebagai negara hukum. Permintaan maaf Ibnu pun disambut baik oleh ketiga penyintas yang merupakan personel Polresta Banyumas, Jawa Tengah. Aibtu Purnawirawan Suparta, salah satu penyintas, sampaikan dirinya tak memiliki rasa dendam kepada Ibnu dan berharap tak ada lagi korban seperti dirinya. Saya dan keluarga tidak ada rasa dendam sama sekali dan memaafkan segala atas yang dilakukan oleh saudara Ibnu. Mudah-mudahan beliau bisa betul-betul menyadari hal ini dan tidak diulangi lagi, Pak. Dari total 6 tahun 6 bulan masa tahanan, Ibnu mendapat remisi sebanyak 18 bulan dan 15 hari. Dirinya masih harus jalani wajib lapor hingga masa percobaannya berakhir pada 2023. Rekonsiliasi antara warga binaan dan penyintas adalah bagian dari program deradikalisasi BNPT. Melalui rekonsiliasi, diharapkan dapat memupuk rasa persaudaraan dan menghilangkan dendam, serta dapat membantu hilangkan trauma pasca teror bagi para penyintas. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Julianira mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.